Cek, tes. Tes. Suaranya masuk ya, suaranya clear ya. Oke, selamat siang, selamat sore. Untuk Budia, Pak Agus, Pak Riki Handoyo. Jadi untuk materi kali ini, saya akan sharing tentang materi tentang Fibonacci. Oke. Oke, langsung aja. Jadi sebelum kita masuk ke dalam apa namanya materi tentang The Fibonacci atau Fibonacci, jadi di dalam apa namanya support resisten itu ada tiga macam, yaitu ada classic support resisten. Classic support resisten uh, itu yang kita buat secara garis apa namanya horizontal. Itu classic support resisten. Terus habis itu ada dynamic support resisten. Dynamic support resisten itu uh, dia menggunakan tools alat ukur yaitu moving average gitu. Dan yang ketiga, harmonic support resistance. Harmonic support resistance itu diukur dengan angka Fibonacci. Ini yang akan kita bahas untuk sesi ini. Oke, masuk ke dalam sejarah dulu. Jadi Leonardo da Pisa atau Leonardo Fibonacci. Nah, ini angka-angka Fibonacci itu berhubungan erat dengan alam. Terus habis itu di dalam angka Fibonacci itu ada golden ratio, ada golden ratio. Golden ratio itu kalau di dalam angka Fibonacci itu ada 33% sampai 66%, yaitu 0,382 sampai 0,618. Dan yang ketiga kalau untuk trading itu bisa menjadi the next support resistance yang akan dituju gitu. Untuk masalah Fibonacci, Fibonacci itu banyak sekali apa namanya rekat erat dengan kehidupan kita. Contoh, kalau misalkan Fibonacci dalam fotografi, itu keindahan sebuah apa namanya, keindahan sebuah foto itu apa namanya menggunakan angka Fibonacci, di mana point of view-nya itu kalau misalkan apa namanya kameranya di landscape itu di area 0,618 gitu. Terus habis itu banyak panjang tangan kita, letak mata kita, terus habis itu letak hidung kita, letak bibir kita, letak mulut kita, itu semuanya di area golden ratio, di angka-angka Fibonacci. Nah, jadi di dalam angka Fibonacci itu kita bisa mengukur sebuah apa namanya pergerakan harga pasar kalau di dalam trading gitu. Nah, ini contoh-contohnya panjang tangan, panjang kaki 1,618, terus habis itu apa namanya rumah keong kenapa apa namanya lingkarannya di pojok agak ke pojok karena lingkar keong itu di angka 0,618 juga gitu. Jadi banyaklah angka Fibonacci di dalam kehidupan kita gitu. Oke, nah ini keuntungannya kalau kita menggunakan Fibonacci di dalam trading. Yang pertama, benefitnya adalah target price yang ideal. Nah, pattern di dalam Fibonacci itu untuk segala pertanyaan, untuk misalnya bisa langsung drop di kolom. Di situ ada reflection pattern. Reflection pattern itu ada XA,
Y, terus habis itu mirror pattern AB sama dengan CD. Nah, reflection pattern, refleksi pattern itu refleksi dari movement sebelumnya X, A, Y. Maka Y adalah refleksi dari eh, apa namanya panjang dari X sampai A, itu tuh swing high sampai swing low gitu. Itu 3 poin pentingnya. Terus habis itu target price-nya di huruf Y gitu. Nah, ini tergabung di dalam external retracement. Jadi di dalam apa namanya Fibonacci itu ada tiga, ada internal retracement untuk mengukur apa namanya pullback harga, terus ada internal retracement, terus habis itu ada external retracement untuk mengukur apa namanya target harga. Terus setelah itu ada Fibonacci extension. Extension itu gunanya untuk mencari klaster harga gitu loh. Biasanya kalau sudah kita gabungkan, sudah menggunakan extension itu area sideways, di mana area sideways itu akan terjadi gitu. Nah, tools mengukur harga sesuai dengan Fibonacci ratio. Fibonacci retracement itu menghubungkan dua titik dari low, high sampai low gitu loh. Kalau misalkan retracement, kalau misalkan kita tarik dari low ke high, itu berarti kita mencari apa namanya harga retrace, harga pembalik harga harga apa namanya pullback harga atau pembalikan harga. Jadi itu sebelum kita belajar apa namanya Fibonacci, kita harus apa namanya mengetahui dulu tentang wave. Dari Dow Theory atau Elliott Wave, di mana Dow Theory atau Elliott Wave itu kita mempelajari tentang impulsif sama korektif. Pergerakan harga itu hanya impulsif dan korektif. Nah, korektifnya itu bisa kita ukur dengan Fibonacci retracement gitu. Nah, internal retracement itu angka-angka internal retracement itu terjadi di 0382, 0,5, 0,618 dan 0,768 gitu. Nah, angka-angka ini tuh dari mana gitu loh. Angka-angka ini 0382. Nah, buat teman-teman saya tidak apa namanya? Saya tidak bahas ini karena kalau misalkan teman-teman bisa cek, bisa googling angka-angka Fibonacci. Angka-angka Fibonacci itu angka-angka pertambahan. Contohnya kosong, 1, kosong tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah sebelumnya. Nah, sampai di berapapun, itu kalau misalkan dibagi sebelumnya, itu angka, misalkan contohnya angka Fibonacci, eh, kemarin saya sempat apa namanya saya sempat menjelaskan sama Budia untuk apa namanya karena langsung itunya apa namanya datang ke kantor itu kalau misalkan harga itu dibagi ke angka sebelumnya, angka Fibonacci sebelumnya itu menghasilkan angka yang sama di 0382 dan 0,618 gitu. Oke, lanjut ke external retracement. Kalau external retracement itu kita untuk mencari harga XAY. XAY itu jadi antara apa namanya impulsif korektif pergerakan impulsif XA itu kita bisa melihat apa namanya pergerakan harga itu berdasarkan huruf Y gitu yang tadi sebelumnya materinya kita bahas. Nah, itu angka yang external retracement itu 1272, 1618, 2,24 dan 2618. Sorry tipe. Ini bukan 2818 tapi 2618 gitu. Kenapa di sini ada 2,24? Nah, 2,24 itu terjadi di gold gitu. Sering terjadi di gold gitu loh. Untuk apa namanya external retracement 2,24 itu menjadi apa namanya? Menjadi salah satu target setelah 1618 gitu. Nah, kalau misalkan Fibonacci extension itu menggunakan angka 0,618, 1, 1272, 1618, dan 2,618. Extension menghubungkan tiga titik, low, high, low, atau high, low, high. Gitu. Ini apa namanya? Ini teori dari Fibonacci-nya. Gitu. Jadi kita bahas ini teorinya dulu. Nanti kalau untuk prakteknya, kita bisa langsung ke apa namanya trading view. Nah, external retracement apa aja sih? External retracement adalah metode untuk mengukur akhir dari sebuah reflection pattern pada titik Y. Jadi XAY gitu. Cara menarik Fibonacci tools adalah titik X ke titik A dengan rasio yang digunakan. Y adalah 1272, 1,13, 1,618, 2,24 dan 2,18. Nah, kalau mirror pattern itu AB sama dengan CD. AB adalah aksi dari CD. AB adalah aksi, CD adalah reaksi. Sorry.
Itu 4 poin pentingnya itu ABCD. Dia akan selalu menjadi harga yang objektif untuk target. Gitu. Nanti kita apa namanya kita langsung ke. Oke, contoh Fibonacci extension, price projection, harmonic price projection atau extension adalah metode untuk mengukur akhir dari sebuah mirror pattern pada titik D. Gitu. Cara menarik Fibonacci tools adalah dari titik A ke titik B dan ke titik C. Rasio yang digunakan adalah 0,618, 100 atau 1, itu terus 1272, 1618 dan 2618. Nah, ini kombinasi reflection pattern dengan mirroring pattern. Jadi ini apa namanya penggunaan Fibonacci extension itu menggunakan internal retracement dan juga menggunakan external retracement. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci extension itu kita harus ngerti dulu apa namanya internal retracement sama external retracement-nya. Karena tools apa namanya Fibonacci extension nggak bisa digunakan secara independen, beda sama internal sama external retracement. Tuh. Oke, nah ini masalahnya, masalah yang terjadi ketika kita menggunakan Fibonacci. Nah, penentuan swing high dan swing low setiap orang bisa berbeda-beda dan dampaknya menghasilkan level harga yang berbeda-beda juga. Gitu. Jadi harus disepakati dulu dan harus dikonfirmasi dulu swing high sama swing low-nya. Baru setelah itu menggunakan Fibonacci. Kalau misalkan apa namanya perjalanan tren sedang terjadi, terus habis itu kita belum menentukan, bukan belum menentukan, hasil dari swing high atau swing low-nya belum terjadi, itu Fibonacci tidak bisa digunakan. Gitu. Lebih baik menggunakan dynamic support resistance, biasanya pakai moving average gitu. Solusi buat cluster cara menggunakan Fibonacci lebih dari satu gitu. Nah, keuntungan dari menggunakan Fibonacci itu satu mengakomodasi perbedaan penentuan swing high dan low. Terus yang kedua mendapatkan area support dan resisten yang lebih kuat gitu loh. Area support resistennya itu apa namanya untuk apa namanya harga masa depan gitu. Oke, sekian dan lanjut ke trading view. Sebentar. Nah, oke, kita ngebahas tentang saya akan memberikan contoh tentang Fibonacci internal retracement dulu gitu. Kita balik ke sini dulu. Oke. Nah, di sini internal retracement itu terjadi di 0382, 0,5, 0,618, dan 0768. Itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan Fibonacci internal retracement, itu yang kita lihat berarti angka-angka tersebut. Angka-angka ini 0382, 05, 0,5, 0,618, dan 0,768. 0,768 ini biasanya jarang terjadi di market forex gitu loh. Biasanya ini sering terjadi di market saham gitu. Nah, contohnya kalau misalkan kita melihat apa namanya sebuah internal retracement, contoh dari sini sudah terlihat bahwa swing high atau swing low-nya ini adalah swing high dan ini adalah swing low gitu. Ini swing low. Nah, ini kita bisa tarik Fibonacci-nya. Nah, ini tools Fibonacci itu ada di sini ada FIB retracement. Nah, ini tools Fibonacci retracement. Ini kita bisa lihat
Oke, kita tarik. Nah, kita bisa lihat. Nah, di sini area 0,5, sorry nggak kelihatan ya. Nah, Fibonacci retracement ini bisa kita lihat. Tuh, di sini ada 0,5, 0,618, 0,382 di sini. Nah, ketika kita tarik dari harga swing high ke swing low, kita mencari area pullback, area retracement. Kita lihat dulu trennya kemana. Kebetulan ini trennya downtrend. Kalau trennya downtrend, di sini ini kondisi trennya downtrend. Kita sepakati ini downtrend. Kita sepakati dulu ini trennya downtrend. Nah, di sini ada area, ada swing high sama swing low. Tadi cara menarik Fibonacci dari apa namanya dari swing high sampai swing low. Ketika dari swing high sampai swing low, nah harga itu koreksi. Nah, korektif harga itu terjadi di 0,382, 0,5 sampai 0,618. Dari harga 2080 kita tarik ke sini. Terus habis itu, nah di area 0,5, 0,382 dan 0,618 itu area retracement. Nah, gitu. Nah, setelah apa namanya masuk ke area Fibonacci tersebut, ke area golden level tersebut, itu akan melanjutkan kelanjutan trennya. Akhirnya gold itu melanjutkan penurunan sampai di angka 1885. Gitu. Itu untuk internal retracement-nya. Gitu. Nah, apa namanya? Kalau misalkan, nah, contoh sekarang, harga yang sedang running sekarang, kita lihat internal retracement-nya. Kita sudah sepakati bahwa ini downtrend, terus kita tarik swing high-nya. Swing high-nya di mana? Tadi kita sudah tarik dari sini sampai sini. Oke, ini sudah tidak digunakan lagi karena dia sudah retrace, membuat low baru. Nah, sekarang kita tarik dari swing high sebelumnya. Swing high-nya itu di mana? Di sini, di area 1987. Kita tarik, nah, kita tarik ke 1985. Nah, kita sudah bisa melihat di sini. Nah, masuk ke dalam golden levelnya. Golden levelnya di berapa? Di 0,382 sampai 0,618. Nah, di sini 0,382 sudah tertembus, 0,5 pun juga sudah tertembus. Nah, di sini ada apa namanya? Area 0,618. Nah, kebetulan apa namanya gold pas kemarin sudah menyentuh area 0,618 gitu loh. Ada rejection di sini. Nah, di 382 pun juga ada rejection di sini. Ada sekali rejection, akhirnya masih apa namanya meneruskan apa namanya koreksinya di area 0,618. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 0,618 ini bakal ditembus dan sampai ke dalam 0,768 ataukah dia langsung pullback lagi ke bawah? Gitu. Ini kita berbicara internal retracement-nya gitu. Kalau misalkan internal retracement-nya di sini di reject, kelanjutan harga akan menurun gitu. Akan membuat low yang baru gitu. Jadi kita melihat dari internal retracement-nya. Kalau misalkan kita lihat dari external retracement-nya, nah kita lihat dulu di sini. Sorry. Oh, nggak bisa lihat chart ya? Sorry, sorry, sorry. Ini udah ada, sorry, sorry. Kita ulang, kita ulang. Nah, udah kelihatan ya. Tadi apa namanya? Nggak sengaja ke close. Nah, di sini tools mengukur harga sesuai dengan Fibonacci rasio. Nah, Fibonacci retracement ini menghubungkan dua titik low, high, high atau low. Nah, internal retracement di sini itu angkanya di 0,382, 0,5, 0,618 dan 0,768. Kita langsung ke market ya. Nah, kita lihat di daily. Kita lihat di daily. Nah, di sini kita menentukan swing high sama swing low-nya dulu. Gitu. Kita harus sepakati dulu trennya kemana. Nah, kebetulan tren sudah terjadi. Trennya adalah turun gitu loh. Jadi pengambilan keputusannya untuk menggunakan Fibonacci berarti kita harus tarik dari swing high sampai ke swing low di mana area retracement itu apa namanya kita bisa tentukan. Nah, kebetulan di sini marketnya sudah terjadi. Yang pertama,
Ini kita bisa tarik. Nah, kita harus pakatin dulu swing high sama swing low-nya di mana. Oke. Di sini swing high-nya di sini. Apa namanya? Di 2000, sorry. Di angka 2080. Di sini ada swing high jelas sekali. Nah, kita bisa tarik swing high-nya. Oke. Di 2080 kita bisa tarik swing high-nya sampai ke area swing low. Oke. Nah, dari apa namanya? Dari penggunaan Fibonacci retracement kita bisa lihat ketika market ini impulsif, ketika market ini impulsif dari area apa namanya swing high-nya ke swing low. Nah, pergerakan harga itu hanya dua, impulsif dan korektif untuk apa namanya menjalankan sebuah tren gitu. Nah, impulsifnya dia sudah mentok di sini. Apa namanya? Sudah mentok di harga 1890, 90 berapa ini? 1893 gitu. Sudah mentok di harga 1893 dan melakukan koreksi untuk di daily. Nah, koreksinya sampai mana? Nah, seperti apa namanya? Di apa namanya? Tools untuk mengukur harga sesuai dengan Fibonacci rasio, internal retracement itu biasanya terjadi di 0382, 05, 0,618 dan 0,768 gitu. Nah, dari harga tersebut ini gold ini terkoreksi di area 0,5 gitu loh. Di area 0,5 di apa namanya di rasio 0,5 di harga 1986 gitu. Setelah apa namanya koreksi sampai masuk ke dalam golden level itu uh, melanjutkan penurunannya gitu. Dan dia membuat low baru di sini gitu. Nah, itu gunanya internal retracement. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat harga. Sekarang kita masih mensepakati bahwa harga ini sedang downtrend gitu. Kita bisa tarik lagi secara daily. Nah, tadi swing low-nya ini kita tarik dari 2080 sampai 1893 dan sudah apa namanya menjalani penurunan lagi sampai di 1885. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi swing high sama swing low-nya. Swing high-nya sekarang di berapa? Sekarang swing high-nya di 1987. Nah, kita bisa tarik lagi ke sini. Nah, apa namanya, sebuah harga ini akan retrace di area 08382, 0,5 dan 0,618. Nah, sekarang, kalau kita lihat di sini, di dalam area Fibonacci, di 083, di 0382 sudah ada rejection satu kali. Tapi akhirnya di break, masuk ke dalam ke area 0,5, area 0,5 di 1936 gitu. Nah, semalam apa namanya masih melanjutkan kenaikan sampai ke area 0,618. Nah, ini sudah masuk ke area krusial nih. Apakah apa namanya gold akan melanjutkan penurunannya setelah melakukan apa namanya korektif dari tren apa namanya bearish-nya. Nah, ini kita sudah siap-siap nih. Jadi pengambilan keputusannya gimana? Wait and see. Wait and see sampai candle-nya sudah apa namanya menunjukkan konfirmasi pembalikan arah. Kalau misalkan orang yang konservatif, kalau misalkan tipe-tipe orang yang moderat atau orang yang agresif, ya mungkin di area sini dia sudah apa namanya udah melakukan apa namanya pengambilan harga di area 1947 gitu loh. Dia sudah nabung sell nih gitu. Dengan risk ratio berapa-berapa tergantung risk appetite-nya berapa gitu. Nah, tapi masih ada golden level lagi di 0768 di area 1965 gitu. Nah, kebetulan untuk di gold atau di pasar forex itu di 0768 itu jarang terjadi. Bukan tidak bisa terjadi ya, tapi jarang sekali terjadi. Biasanya di area golden level 0,618 itu udah paling berat, biasanya melanjutkan trennya gitu di dalam internal retracement gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah mulai nabung sell di angka 1947 atau di 1948 atau di sekarang pun ya nggak masalah gitu loh, tentukan sendiri risk rasionya gitu. Karena masih ada level 0,768 gitu. Yang walaupun jarang terjadi retrace di 0,768. 768, sorry, 786 gitu. Oke, ini kita melihat internal retracement-nya.
Kalau kita melihat external retracement-nya, kita balik lagi ke sini. External retracement itu menghubungkan juga dua titik. Itu apa namanya, high and low atau low and high gitu. External retracement itu rumusnya atau angkanya yang menjadi patokan 1272, 1618, 2,24 dan 2,618. Sorry, bukan 2818 gitu. Nah, kita bisa melihat apa namanya projection harganya. Kalau misalkan kita tarik, kalau kita misalkan tarik sebuah harga, ini di daily ya. Ini bisa internal retracement-nya tadi kita sudah tarik dari swing high sampai swing low. Ketemulah apa namanya 0,5 di sini di 1987. Kalau kita tarik external retracement, sama kita pakai Fibonacci retracement juga, cuma penarikannya berbeda. Penarikannya di sini. Itu. Penarikannya di sini. Dari low ke high. Kalau tadi kan kita dari high ke low, kita mencari apa namanya? Mencari apa namanya retracement-nya. Sekarang untuk external retracement kita mencari harga yang akan dituju di berapa. Gitu. Oke, sekarang kita cari ininya yang dituju di berapa. Oke, kalau di dalam apa namanya external retracement, nah di sini area 1272-nya tuh ada di angka segini. 1618 dan ada 2,24, 2,24 belum dihitung di sini. Oke, nah ini akan menjadi target tujuan harga di 1272 sampai 1618. Nah, kalau misalkan kita tarik di 1272 karena kita tariknya benar dari swing high sampai swing low, dari swing low sampai ke swing high. Nah, di sini di 1867 atau di 18434 itu pasti akan ada sejarah harga. Pasti akan ada sejarah penolakan harga tuh kalau kita lihat. Itu. Nah, di sini apa namanya uniknya sebuah angka Fibonacci. Nah, di 1272 ini nanti ada di 1867 tuh ada sejarah harga yang dimana angka 1272 itu menjadi sebuah rejection harga atau penolakan harga. Bolak-balik tuh dalam sejarah harga terjadi penolakan harga. Gitu. Jadi apa namanya? Probabilitas untuk mencapai harga 1272 itu besar, tapi kita yang bisa kita prediksi adalah sebuah harga, bukan sebuah waktu. Gitu. Oke. Nah, ini saya nggak perlu hapus. Nah, sekarang ini dia masuk ke area 1, ternyata dia retrace duluan gitu. Nah, ini kita bisa lihat lagi, kita bisa proyeksi lagi harganya. Kita tarik dari swing high, kebetulan swing low-nya sudah terjadi. Nah, apa namanya? Kalau misalkan 0,618 ini menjadi area rejection dan apa namanya? Melanjutkan penurunan ke bawah, ini kita bisa tarik external retracement-nya. External retracement-nya kita tarik dari low ke high karena kita anggap ini sebuah konfirmasi ya bahwa apa namanya harga benar-benar sudah valid untuk balik. Nah, ketika harga ini, nah ini di angka 1272-nya itu kurang lebih sama. Bahkan sama 1272-nya, 1272-nya. Ini target harga jika konfirmasi penurunan ini benar-benar terjadi. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan apa namanya Fibonacci, ya apa namanya patokannya bukan sebuah candlestick, bukan sebuah apa bukan trade apa namanya intraday atau trade harian atau scalper, tapi tipenya swing karena di sini kita bermain swing harga gitu. Sampai harganya dicapai baru kita close apa namanya close trade-nya, cut profit-nya gitu. Nah, jadi target apa namanya terbesarnya ada di 1272 itu di
1867 untuk target penurunan selanjutnya. Jika ini sudah terkonfirmasi apa namanya ada candle kebalikan arah yang kemarin materinya juga sudah saya apa namanya sampaikan. Nah, ini melanjutkan penurunan target harganya di sini. Gitu. Itu fungsinya internal retracement gitu. Saya pasang 2,24 juga deh di sini. 2,24. Nah, di sini ada apa namanya? Jadi probabilitasnya kalau poin 2,24 ini ada di sini nih. Swing low 2,24. Pasti akan ada sejarah harga. Nah, 2,24 menjadi swing low di 1805 atau 1806. Gitu. Kalau misalkan kita tarik sebuah apa namanya angka Fibonacci itu selalu menjadi apa namanya area penolakan sebuah harga gitu loh, area support atau area resisten itu. Oke, saya clear semua. Sekarang kita masuk ke dalam Fibonacci extension. Nah, Fibonacci extension ini kita benar-benar harus mengkonfirmasi uh, karena dia proyeksi harga AB sama dengan CD. Kalau misalkan kita lihat ininya, Fibonacci, Fibonacci extension, mana itunya ya? Nah, apa namanya extension itu kita apa namanya membahas tentang mirror pattern. Itu 4 poin pentingnya ABCD, dia akan selalu menjadi target harga yang objektif untuk target. Gitu. Langsung kita praktekin ke XAU. Nah, di sini yang sudah terjadi. Nah, kita harus tarik dulu Fibonacci internal retracement dan external retracement-nya. Kalau misalkan kita tarik dari sini, ini internal retracement-nya ya. Sorry, saya akan lebih lebar lagi biar kelihatan harganya. Ini saya menggunakan apa namanya swing low-nya di harga segini ya di 1894. Itu sudah apa namanya sudah terkonfirmasi internal retracement-nya di 0,5. Nah, kita tarik lagi di sini dari swing low sampai ke swing high. Kita tarik lagi dari swing low sampai ke swing high. Nah, swing high-nya di sini. Oke. Setelah itu di sini 1272, 1618 dan 2,24. Oke. Ini kita tambahin lagi dengan apa namanya trend base Fibonacci extension. Nah, ini gimana caranya? Kita tarik dari swing high, swing low, swing high. Jadi kita dari harga high kita tarik ke harga low, kita tarik lagi ke higher low. Oh, kok cuma ini doang sih? Oke, ini harusnya ada 1618, 2618, satunya ada 272. Oke. Nah, Nah, dari proyeksi, ini gambarnya terlihat coret-coretan ya, karena kita menggunakan internal retracement, external retracement, dan Fibonacci extension. Nah, dari harga untuk penggunaan apa namanya swing high extension itu dari harga high, harga low sampai harga high-nya baru. Nah, dari gambar tersebut, nah di sini ada harga yang apa namanya bertumpuk di sini ada 0,618 dan 1272. Nah, ini namanya area cluster. Ini namanya area cluster. Kita tarik pakai rectangle aja. Nah, ini namanya area cluster. Nah, area cluster ini akan menjadi tujuan harga yang lebih apa namanya? Yang lebih confirm gitu.
karena sudah dihitung dengan tools apa namanya dengan dua tools Fibonacci yang apa namanya sangat kompleks gitu di area segini nih di area berapa 1871 sampai 1868 gitu. Biasanya yang sudah terjadi itu bisa bisa terjadi kemungkinan dia sideways di area sini untuk melanjutkan penurunan dan bahkan bisa menjadi apa namanya tren pembalikan arah gitu. Ini area itunya, area extensionnya gitu. Nah di sini akan ada pertumpukan lagi nih di 1272 bisa nggak ke sini gitu. Jadi kita bisa lihat ada dua apa namanya dua angka Fibonacci yang bertumpukan di sini gitu. Nah, penggunaan apa namanya Fibonacci apa namanya extension ini penggunanya seperti itu. Nah, bisa nggak Fibonacci itu digunakan di apa namanya time frame yang lebih kecil? Angka Fibonacci itu bisa dilakukan di semua time frame gitu. Walaupun di M1 pun, tapi M1 nggak ada yang gunakan ya. Lebih baik saran saya lebih apa namanya lebih valid untuk menggunakan apa namanya Fibonacci karena swing high sama swing low yang terjadi itu kuat ada di pergerakan daily atau pergerakan H4 swing high, swing low-nya, support resistennya gitu. Nah, kita coba apa namanya? Ah, saya saya lupa. Nah, maksudnya dari apa namanya? Mirroring pattern. Nah, AB sama dengan CD, ini saya hapus semua. Saya hapus dulu angka Fibonacci-nya karena kita menggunakan apa namanya? Nah, ini ada apa angka 1 ya, 0,6811272. Nah, maksudnya gimana? Kita pakai trend line ya. Jadi panjang dari apa namanya harga AB dari swing high sampai swing low itu pergerakan harga nih kita tarik sampai sini, kita tarik sampai sini. Ini kalau misalkan menggunakan Fibonacci extension, biasanya yang terjadi ini kita tinggal pindahin aja ke apa namanya lower high sesudahnya. Biasanya yang terjadi kita tinggal pindahin. Nah ini target harganya di sini sama. Jadi fungsinya Fibonacci extension itu seperti itu. Gitu. Jadi panjang dari apa namanya mirror 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 patternnya, maksudnya panjang dari swing high sampai swing low, pergerakan harga dari swing high sampai swing low, contoh berapa berapa ribu pips atau berapa poin, berapa ratus poin. Nah itu penurunannya atau kenaikannya itu sama gitu. Nah ini gunanya apa namanya mirroring pattern gitu. Kalau misalkan melanjutkan ke penurunan bisa juga sampai sini, tapi target harga di 1272 di sini. Gitu. Ini penggunaan Fibonacci extension gitu. Coba kita masuk ke dalam apa namanya time frame yang lebih kecil. Contoh kita main di H4 atau H1 ya. Nah, H4 ini terlihat apa namanya? Oh, ini saya lihat kayaknya di 0,768 deh. Ini. Nah, ini terjadi di 0,768 nih kayaknya. Nah, ini nih. Kalau kita pakai time frame apa namanya H1, nah ini kita tarik swing low-nya. Karena kenapa nggak di apa namanya? Kenapa swing low-nya kita nggak ambil di sini?
Nah, ini adalah candle false break. Ini bukan swing low gitu. Ini terjadi di H1 seolah-olah di sini ada dua candle, tapi kalau misalkan kita masuk ke time frame yang lebih besar di H4 ini bukan satu candle. Ini bukan bukan apa namanya beberapa candle tapi cuma satu candle di H4. Berarti kan ini dalam H1 berarti kalau di 4 jam berarti cuma satu candle kan, satu 2 3 4 gitu. Nah, ini low-nya di sini. Nah, ini area retracement-nya tuh di 0768 gitu. Nah, untuk memproyeksi harga dari sini, nah ini kita bisa tarik lagi nih. Dari sini, terus habis itu kita tarik external retracement-nya. Nah, di sini ada sejarah nih, 1618 di sini, terus akhirnya reject ke atas. Nah, kalau misalkan kita tarik lagi pakai Fibonacci extension, ini area high-nya, area low-nya, sorry, area high-nya kita swing high-nya kita ambil tadi di sini, area 1, ke swing low-nya di sini. Nah, kita tarik lagi ke sini. Nah, di sini terjadi nih, ini proyeksi klaster harga nih 1272 sama 1018. Nah, di sini ada area 1 di area 1272. Nah, ini kita bisa melihat klaster harga nih di sini nih. Nah, ini terjadi klaster harga nih. Tuh, berapa kali? Dua kali menjadi klaster harga. Satu, dua. Ini area klaster nih, area sideways-nya. Nah, di sini pun juga ada area klaster harga nih di sini. Karena kita menggunakan apa namanya? Nah, di sini ada area klaster harga. Tuh. Ini market yang sudah terjadi. Tadi yang di daily, kita memproyeksikan harga yang belum terjadi. Nah, jadi penggunaan Fibonacci itu sangat apa namanya? Sangat berpengaruh di dalam apa namanya? Trading. Tetapi Fibonacci itu tidak bisa digunakan untuk scalping gitu. Karena dia lebih valid digunakan di time frame yang lebih besar. Nah, sekarang kalau misalkan apa namanya teman-teman apa namanya menganalisa pakai H1, tetap aja mau pakai time frame H1 pun yang terjadi akan beberapa candle. Gitu, nggak mungkin apa namanya. Contoh, teman-teman ngambil sell di sini ya kan karena sudah masuk ke dalam retrace area. Ya sudah ketika kita bermain menggunakan Fibonacci ya sudah tentukan sendiri apa namanya. Oke, sudah masuk ke area apa namanya 0,618 atau 0,382 ya sudah ambil posisi ketika trennya kita lihat dulu trennya seperti apa ya sudah. Teman-teman sendiri bisa mengukur risk rasionya berapa per berapa. Contoh ngambil di sini. Contoh ngambil di sini 1982. Ya sudah, ketika teman-teman menggunakan pendekatan teori Fibonacci, yang dilakukan adalah target harga. Target harga di berapa sih tadi? Kalau misalkan internal retracement di 0,618, 0,382, dan 0,5. Terus kalau misalkan menggunakan external retracement itu di 1272 ditambah lagi Fibonacci extensionnya. Extension itu di berapa? Ada di angka 1, ada di angka 1272, ada di 0,618 juga gitu. Nah, di sini akan menjadi apa namanya? Target cluster area sebuah harga gitu. Nah, sejauh ini teman-teman udah cukup mengerti penjelasan saya tentang Fibonacci. Kalau misalkan ada yang belum mengerti, boleh bertanya gitu. Saya coba tunggu berapa menit ya? Ya, 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya tentang apa namanya materi tentang Fibonacci, bisa langsung tanyakan ke saya.
Kalau menurut Fibonacci, malam ini dominan ke buy atau sell master di luar prediksi news yang kelihatan merah. Oke, kalau misalkan dari pendekatan Fibonacci, ini tadi juga saya sudah saya pakai menggunakan daily, ini saya tarik dari swing high sampai swing low-nya, Fibonacci ini sudah masuk ke dalam area rejection di 0,618. Di sini 0,618. Ada kemungkinan besar apa namanya gold sudah reject apa namanya area retracement probabilitas karena sudah masuk ke dalam area golden level di 0,618. Tapi masih ada probabilitas masuk ke dalam area 0,768 gitu di 1965. Nah, kalau saran saya untuk pengambilan keputusan trading, nah, kebetulan Fibonacci ini kita memprediksi sebuah harga, bukan memprediksi sebuah waktu. Nah, jadi bisa apa namanya kita nunggu konfirmasi dulu apakah ada candlestick apa namanya konfirmasi candle ada evening star ada ada bearish harami atau bearish engulfing atau apa namanya ada pin bar atau candlestick candlestick yang memberikan konfirmasi bahwa sudah ada penurunan harga contoh. Kayak di sini, ketika harga sudah berbalik arah, di sini ada apa namanya? Ada morning star doji gitu. Nah, kayak di sini ada hammer yang apa namanya? Memberikan signal pembalikan harga. Jadi, kalau saran saya untuk teman-teman yang sifatnya konservatif, yang bermainnya yang cukup aman gitu loh. Nah, itu teman-teman bisa melihat konfirmasi di candle daily atau candle H4 apakah sudah ada konfirmasi pembalikan harga gitu. Kalau misalkan ditanya saya secara pribadi, saya apa namanya sudah siap-siap apa namanya di area 0,618 ini krusial sekali untuk membalikan sebuah harga. Tapi balik lagi saya melihat di dalam sebuah harga Fibonacci, dalam pergerakan harga menggunakan Fibonacci, itu enggak sekali apa namanya satu candle twing langsung turun langsung ke target harga. Tetap aja apa namanya menggunakan Fibonacci itu tradingnya berhari-hari, yang artinya apa namanya Bapak atau Ibu harus memiliki uh, tipikal tradingnya yang apa namanya swing trade, bukan scalper. Kalau misalkan scalper, pendekatan dengan Fibonacci ini kurang cocok gitu. Jadi kalau misalkan ditanya secara pertanyaan Bu Ria, itu di luar prediksi news yang kelihatan merah ya, ya ini sudah masuk ke dalam golden level atau apa namanya golden ratio dari Fibonacci retracement ini gitu di 0,618 yang artinya di harga 1748 sudah di reject gitu. Bu Ria. Nah, kalau misalkan Ibu Ria mau apa namanya, saran saya, kalau misalkan Ibu Ria mau apa namanya trading yang secara aman menggunakan Fibonacci, ya sudah ketika konfirmasi terjadi, ya sudah pasang apa namanya, contoh candlestick-nya sudah terjadi, candlestick pembalikan arah, ya sudah apa namanya Bu Ria ngambil sell sampai target harganya, tinggal tarik lagi target harganya di 1272 di berapa, itu. Nah, saya bantu ya. Nih, di 1272 di berapa? Ya sudah, Ibu dia tipenya harus nge-hold 1867 atau di 1870 lah, oke. Gitu. Kalau memang sudah terkonfirmasi gitu. Karena apa namanya pendekatan Fibonacci ini apa namanya kita untuk apa namanya menentukan target area harga yang sudah apa namanya yang sudah terlihat trennya. Kalau di sini kan kita sudah terlihat trennya. Nah, kalau misalkan menggunakan Fibonacci pada saat sideways gimana? Fibonacci tidak bisa digunakan pada saat sideways. Fibonacci itu hanya bisa digunakan pada saat market yang sedang trending gitu. Contoh nih, saya masuk ke area sideways ya. Kita sekat deh, ini area sideways, kita area sideways di sini aja.
Kita masuk area sideways di sini. Berarti di sini ini kalau misalkan ditanya ini hard sideways loh. Kalau misalkan dilihat ada berapa candle, ini daily. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada ini 10 hari, di sini berapa hari. Berarti ya bisa sebulan lah ini area sideways. Nah, angka Fibonacci itu angka 0 sampai 1. 0,618 itu apa namanya sebelum 1. 0,5 itu setengahnya dari 1. Nah, kalau pada saat apa namanya Fibonacci digunakan pada saat apa namanya sideways, dia tidak bisa. Kalau misalkan kita tarik swing high-nya ke swing low, ya sudah. Ini area 1, ini area 0. Rejection di mana? Nggak ada di rejection. Terus habis itu dia mencapai area 1 lagi. Gitu, bahkan lebih. Kayak gitu. Jadi tidak bisa menentukan Fibonacci tidak bisa digunakan pada saat area sideways gitu. Contoh ini swing high-nya. Swing high-nya kita tarik ke swing low di sini. Ya sudah. Dia akan menyentuh 1 lagi karena posisinya sideways. Terus ibu apa namanya teman-teman mau ngambil, oke saya ngambil di sini terus habis itu TP di 0382 ya tetap aja. Untung tapi tetap aja bablas lagi gitu. Terus habis itu ngambil sell di area 0,618. Ini daily low range-nya 1689 ke 17. Ini jauh loh. Dari 1689, 1690 lah ke 17. Yang ada kena stop loss gitu loh. Jadi Fibonacci itu tidak bisa digunakan pada saat sideways gitu. Nah, kayak ini market lagi trending. Kita bisa lihat di sini. Kita tarik apa namanya? Swing high swing low-nya. Contoh dari sini swing low-nya kita tarik swing high-nya. Oke, dia masuk ke area berapa nih? 0,236 lah. Nggak sampai 0,382 dia sudah naik gitu. Kita harus kita harus tarik apa namanya? Kita harus cari market yang sedang trending. Oh, ini enggak ini kosong 1, 2, 3. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau kita melihat, oh, coba for, kita sekalian review apa namanya lihat apa namanya Forex Factory kita untuk berita nanti malam ya. Oke, di sini ada core apa namanya? Ada core PCE, price index. Nah, ini beritanya dari apa namanya? Aktualnya kemarin 0,2%, terus habis itu forecast-nya 0,2%. Actual greater than forecast is good for currency, oke. Tapi di sini historical 1, 2, 3. Di jadi untuk apa namanya dari 5 bulan terakhir aktualnya dan forecastnya 3 kali hasilnya netral. Hasilnya netral karena forecast sama aktual sama. Terus unemployment claim-nya tingkat pengangguran ini agak seru juga. Historicalnya, previousnya di 230K, terus forecastnya ada di 236. Jadi ada apa namanya forecastnya melebihi nih. Forecastnya melebihi tingkat penganggurannya ada kenaikan di sini. Nah, kita lihat aja nanti aktualnya gimana. Oh, ini beritanya rata nih. Apa namanya? 1 kali negatif, 2 kali netral, dan 2 kali uh, hasilnya di bawah forecast. Yang kalau misalkan unemployment claims itu tingkat pengangguran semakin sedikit itu good for currency gitu. Nah, kita sambil lihat juga untuk market di XY ya. Di XY indeks dolar. Oke, indeks dolar menarik buat saya. Kenapa? Indeks dolar ini sudah mengkonfirm. Nah, di sini indeks dolar ini dia kebetulan masuk ke dalam area sideways dan sudah terkonfirmasi swing high dan swing low-nya. Gitu. Oke. Sudah terkonfirmasi swing high dan swing low-nya. Ini saya bikin support resistennya dulu.
Oke, sudah bisa dilihat untuk indeks dolar ini sudah terkonfirmasi dolar sudah tidak mungkin menguat lagi. Kenapa? Sudah ditandai oleh swing high di sini. Ada doji di sini. Gitu loh. Ini swing low, ini swing high-nya. Nah, kemungkinan yang akan terjadi berita untuk nanti malam ya balik lagi apa namanya? Dia sudah masuk ke area supportnya di sini. Terus apakah dia sideways dulu atau dia mau retest dulu untuk berita nanti malam, bisa jadi retest ke atas yang bisa menyebabkan pelemahan terhadap emas dan bisa sebaliknya gitu. Kalau kita melihat time frame yang lebih kecil di H4, oke, untuk time frame yang lebih kecil juga ya kemungkinan apa namanya kalau tidak sideways dia masuk ke dalam area sini-sini aja ya dia akan break lagi ke bawah. Tapi untuk berita untuk nanti malam karena sekarang hari Kamis ada unemployment claim dan di berita ini sorry besok itu hari Jumat. Dari hari Jumat ini apa namanya beritanya tuh lebih lebih apa namanya bukan lebih menyeramkan ya lebih volatilitasnya lebih tinggi lagi. Di sini kita ada berita NFP gitu. Jadi prediksi saya pergerakan harga kemungkinan seperti nanti malam apa namanya positif atau negatifnya tidak apa namanya memberikan volatilitas yang cukup besar, tapi kalau untuk 5 sampai 10 poin mungkin tercapai. Tapi kalau untuk apa namanya berita sebesar apa namanya NFP yang mau di apa namanya yang mau benar-benar disambut itu apa namanya kayaknya pergerakannya ya nggak sebesar besok ya. Kalau besok ini akan terlihat sekali besar banget. Pertama jam setengah 8 ada NFP, terus habis itu ada unemployment rate juga, terus jam 9 juga ada ISM manufacturing gitu. Ini purchasing ini apa namanya supply management. Jadi apa namanya data dari apa namanya data purchasing dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika, perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika gitu. Jadi itu aja, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah 1 jam saya nemenin apa namanya memberikan webinar ini. Kalau misalkan ada yang mau bertanya, bisa tanya di grup. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya lagi, ya sudah, saya pamit undur diri. Oh, masih ada lagi. Thank you, Mas Fadil. Oh, ya, terima kasih. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih buat teman-teman partisipasinya. Saya undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.